Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Raisyad Mutali, NIM 240701101. Di sini saya akan membahas tentang fikih aswaja dan urgensi bermazhab. Yang pertama kita akan membahas tentang ilmu fikih atau fikih aswaja. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu wajib yang dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui. Secara istilah adalah al-ilmu bi ahkami syariatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha atas at-tafsiliyati. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terperinci yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih bersifat ijtihad. Dalil-dalil yang dipakai bersifat zonni al-adalalah, menunjukkan lafaz atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan sebab bisa berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Menurut Imam Ghazali, sebagian para ulama yang berpaham musawwabeh adalah paham bahwa semua hasil ijtihad benar, tidak ada yang salah. Semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab pemerintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada naskoti atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka itu tidak mungkin Allah mentahlif hambanya untuk mengikuti kebenaran pada dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Dapat kita simpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selainnya pasti salah. B. Ijtihad. Ijtihad sudah dipraktikkan oleh ulama Islam sejak Rasulullah SAW masih hidup, terus berkembang pada era setelahnya. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada. Dalam Muqayyis lughahnya, Ibnu Faris menyebutkan bahwa makna jahada adalah mushaqqah, berat atau sulit. Bertolak dari makna bahasa ini, menurut Imam Ghazali, kata tersebut tidak dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang ringan, seperti mengangkat biji sawi. Menurut Imam Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Menurutnya, ijtihad dianggap sempurna apabila mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya sampai sekarang. Sekiranya dia merasa tidak mungkin lagi untuk mencurahkan kemampuan lebih dari itu untuk mencarikan hukum. Dalam buku yang berjudul Al-Mustasfa min Ilma al-Usul, agar bisa berijtihad, seseorang mujtahid harus memahami dalil-dalil yang dapat membuahkan hukumnya, yaitu mengetahui Al-Quran dengan mendalam, yang kedua mengetahui as-sunnah yang mendalam, yang ketiga mengetahui permasalahan-permasalahan yang diijmaki oleh para ulama, sebab fatwa mujtahid tidak bertentangan dengan ijma'. Yang keempat, mengetahui bahwa hukum asal setiap kejadian adalah baro'ah al-isliyah. Hukum asli tidak bisa berubah kecuali terdapat dalil nas atau dalil qiyas
atau nas atau hal yang semakna dengan nas, yaitu ijma dan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Selain mengetahui keempat hal di atas, mujtahid juga harus mengetahui 4 ilmu yang menggali hukum dirinya. Yang pertama, mengetahui metode penetapan dalil-dalil dan syariat-syariat sehingga dalil bisa membuahkan hukum. Yang kedua, mengetahui bahasa dan nahwu. Sekedar dengannya mujtahid dapat memahami perkataan Arab dan adat istiadat orang Arab dalam perkataan, sehingga mujtahid dapat membedakan antara sharih, dhahir, mujmal, hakikat, majaz, am, khos, muhkam, mutasabih, mutlak, muqayyas, nas, fatwa alkitab, lahna alkitab, dan mafhum alkitab. Yang ketiga, mengetahui naskeh mankus. Yang keempat, mengetahui ilmu riwayat hadis dan dapat membedakan antara hadis yang diterima dan ditolak. C. Pembagian ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi 2, yakni ijtihad qauli dan ijtihad juz'i. Ijtihad qauli adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan, satu objek ijtihad dengan berkaitan dengan objek lainnya. Yang kedua, ijtihad juz'i, parsial atau sebagian. Maksudnya ijtihad bukan satu kesatuan, memang beberapa masalah dalam fikih berkaitan erat dengan masalah yang lainnya, namun tidak berkaitan dengan semua masalah fikih. Tingkat-tingkat fuqaha. Adapun tingkat-tingkat ahli fikih maka dibagi menjadi 5. Yang pertama, mujtahid mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen sebagian setelah membuat kaidah-kaidah usul fikih sendiri, seperti para imam mazhab 4, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, mujtahid mutlak ghairil mustaqim adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai qawaid dalam pembangunan fikihnya. Yang ketiga, mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mampu berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab berdasarkan analogi dan pendapat imam mazhab. Yang keempat, mujtahid tarjih adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau pendapat ashab al-wajuh. Yang kelima, mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat, dhaif, akan tetapi ia lemah dalam penetapan dalil dan menjelaskan qiyas. Masuk ke urgensi bermadzhab. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat yang atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zakasi di dalam buku Al-Bahar Al-Muhit membagi manusia kepada 3 tingkatan: mujtahid awam dan orang yang pandai agama namun belum sampai mujtahid derajat. Yang pertama, orang awam, bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para imam, pada ulama. Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yakni wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk mujtahid.
Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang bermujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.